Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan dan doa malam. Dan pada malam hari ini kita akan berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam kelemahan tubuh, bagi orang tua kekasih kita, kiranya kasih dan rahmat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keadaan kelemahan yang sedang diderita. Kita akan berdoa untuk Oma Taknak yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, untuk Bapak Daniel Tumonglo yang sekarang mendapat penanganan intensif di Rumah Sakit Unhas, untuk Opa Yan Madeten dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, untuk Ibu Deborah Salempang yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Usada, dan untuk Ibu Ermin Sampai Payung yang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, dan saudara-saudara serta orang tua kita yang dalam kelemahan tubuh yang dirawat di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat-Nya, dan saya mengajak kita semua untuk masuk dalam saat yang teduh. Oh sungai rahmat, curahkan air, sembuhkan bumi yang mengerang. PKJ 135 kita nyanyikan sambil berdiri. Sungai rahmat, curahkan air, sembuhkan bumi yang mengerang. Oh sungai rahmat, curahkan air, hapuskan darah yang menggenang. Tumbuhkan damai dan kebebasan, berakar dalam subur mekar. Oh sungai rahmat, curahkan air, buatlah dunia sembuh benar. Pertolongan kita dalam ibadah ini, itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan.
segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Untuk pembacaan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di malam ini kami datang menghampiri Engkau dalam harap yang penuh untuk mengalami berkat kuasa-Mu dan kasih-Mu. Di tengah-tengah kami menghadapi gumul yang berat, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, baik yang sedang dirawat di rumah sakit, maupun yang sedang dirawat di rumah masing-masing. Kami sadar kami lemah, kami sadar kami tidak mempunyai kuasa atas hidup, dan sakit penyakit adalah realita yang tidak dapat kami hindari. Tetapi kami yakin bahwa kami punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang punya mujizat yang dapat mengatasi segala persoalan. Karena itu secara khusus malam ini kami datang menghampiri Engkau, memohon berkat kesembuhan atas orang-orang yang kami kasihi. Dan persekutuan ini kami hendak dasari di atas firman-Mu. Sehingga lewat firman-Mu, harapan kami akan kesembuhan boleh diteguhkan, dan ketika kami percaya, maka kekasih-kekasih kami boleh mengalami kesembuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua, untuk memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-30, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Demikian firman-Nya. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Engkaulah Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka,
tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Ayat yang ketiga, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, dengarlah teriakku minta tolong. Itulah tema kita malam hari ini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ibu bapa, opa oma, yang bisa jadi sedang menyaksikan tayangan ini, yang lagi dalam kelemahan tubuh, salam sejahtera bagi kamu semua. Setiap orang pasti memiliki banyak pergumulan. Pergumulan dalam hidup, baik itu terkait dengan kebutuhan sehari-hari, pergumulan karena masalah anak-anak, pergumulan karena kelemahan tubuh oleh sebab sakit penyakit, pergumulan karena pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain sebagainya. Masing-masing orang punya pergumulannya yang berbeda. Dan ketika kita sedang bergumul, tentu kita mengharapkan ada kuasa ataupun orang lain yang dapat menolong kita untuk keluar dari pergumulan itu. Terlebih ketika kita sedang dalam kelemahan tubuh, sama seperti yang dialami oleh beberapa orang tua kekasih kita, bahkan ada yang sampai sekarang belum sadarkan diri. Lalu kita kilas balik ke belakang, seperti yang dialami oleh kekasih kita, Opa Astrid atau Bapak Daniel Tumonglo. Betapa ada sukacita yang baru saja dialami ketika Opa Astrid dapat mendampingi salah seorang cucu untuk menerima materai baptisan kudus hari Minggu kemarin. Lalu tiba-tiba
ia terjatuh karena tekanan darah naik dan ia harus dilarikan ke rumah sakit itu pada hari Senin dan sampai sekarang sedang kritis dan belum sadarkan diri. Siapakah yang tidak khawatir dengan keadaan ini? Dan hati siapakah yang tidak berteriak ketika merasakan penderitaan ini? Khususnya Oma Astrid, Ibu Tumonglo, bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Belum lagi saudara-saudara kita yang lainnya, baik itu Oma Ta'anak yang juga dirawat di Rumah Sakit Awal Bros dalam kondisinya yang sudah lanjut usia. Pun demikian Opayan Madeten yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, puji Tuhan, ia sudah dipindahkan ke ruang perawatan untuk beberapa hari. Ia ditangani secara intensif di ruang ICU. Demikian pula untuk kekasih kita Ibu Deborah Salempang yang harus dirawat di Rumah Sakit Mitra Usada, dan Ibu Ermin Sampepayung atau Mama Mona yang sudah sekian lama ada di Jakarta dan dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Dan masih begitu banyak saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh. Sekali lagi saudara-saudara, dalam kondisi demikian, tentunya hati kita diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran, dan kita pun berteriak kepada Tuhan, meminta tolong, Tuhan kasihanilah aku. Dalam perjalanan umat Tuhan perjanjian lama kita mengenal bagaimana umat Israel ketika sedang ada di dalam pergumulan yang sangat berat, dibarengi dengan air mata mereka berteriak kepada Tuhan minta tolong. Saat mereka diperbudak di Mesir, keadaan hidup mereka sangat memprihatinkan. Bahkan ada sebuah rencana yang jahat untuk menghabisi mereka dengan cara yang halus. Yani setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Israel harus dibuang ke Sungai Nil. Artinya ada upaya untuk menghabisi bangsa ini. Sebuah rencana yang rapi tersusun. Dan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, umat berteriak kepada Tuhan. Israel mengerang kepada Tuhan. Sebab mereka tidak memiliki daya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari masalah ini. Pandangan mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pun demikian Raja Daud. Ia mengalami masa-masa yang sulit. Rasanya tidak ada satupun manusia yang berempati lagi kepadanya. Bahkan orang-orang yang paling dekat sekalipun tidak ada lagi yang bersimpati kepadanya. Ia menjadi seorang pelarian untuk mencari rasa aman, untuk mencari rasa tenang. Tetapi ia tidak merasa tenang, ia tidak merasa damai. Itulah sebabnya hari-hari yang ia jalani adalah hari-hari teriakan kepada Tuhan. Hari-hari memohon kepada Tuhan.
Sebab ia sadar, ia tahu hanya Tuhan sajalah yang mendengarkan teriakannya, dan hanya Tuhanlah saja yang dapat diandalkan untuk membuat ia keluar dari pergumulannya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sakit penyakit siapa sih yang tidak akan mengalaminya? Setiap manusia tidak dapat menolak realita itu. Sakit penyakit, saudara-saudara, mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita ini, diri kita ini, tubuh kita ini lemah. Sebab memang kita diambil dari bahan yang lemah. Kita diambil dari tanah. Dan Rasul Paulus menggambarkan hidup kita seperti bejana tanah liat yang mudah sekali retak dan hancur. Namun sekalipun kita lemah, sekalipun kita mudah retak karena kita ini bejana tanah liat, tetapi mari kita melihat siapa yang membentuk kita, siapa yang menciptakan kita. Tidakkah yang membentuk kita dan yang menciptakan kita itu adalah Tuhan? Tangannya sendiri yang bekerja. Tangannya sendiri yang merancang. Tangannya sendiri yang membuat kita menjadi ada sebagaimana kita ada. Dan bahkan ia merancang hidup kita sedemikian indahnya. Bukan menurut patron yang lain. Bukan menurut pola yang lain. Tetapi menurut pola Tuhan sendiri, yakni kita gambar dan rupa Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, menyadari akan kenyataan bahwa kita ini adalah karya Tuhan, kita ini adalah bentukan Tuhan, ciptaan Tuhan yang begitu agung dan mulia. Karena itu kita harus mengalamatkan semua persoalan hidup ini hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Alamat dari seruan dan teriakan kita adalah kepada Dia yang ada di tempat maha tinggi, yang adalah sumber kehidupan kita semua. Mari di tengah-tengah kelemahan ini, sakit penyakit jangan mematahkan semangat juang kita untuk berkeyakinan kepada Dia bahwa diriku ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Mari kita menyadari bahwa betapa agungnya Tuhan atas hidupku. Dan tentunya Ia tidak akan menyia-nyiakan setiap karyanya. Sehingga sakit penyakit sekalipun tidak akan menghentikan ucapan syukur kita untuk kita alamatkan kepada Dia. Mazmur 30 adalah seruan umat dari keadaan yang sangat menyesakkan. Tetapi seruan ini ia sampaikan berkenaan dengan situasi kondisi pentabisan bait Allah. Artinya apa? Pergumulan tidak boleh menghentikan setiap orang untuk mengarahkan pandangnya kepada sumber kehidupan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka akan mengarahkan langkah mereka menuju ke bait Allah, mereka bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Dan serta-merta mereka menjawab pertanyaan itu dengan berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan.
Perjalanan yang akan dilalui memang akan penuh dengan onak dan duri. Bahkan nyawa mereka sedang dalam ancaman. Tetapi hal itu tidak menghentikan langkah mereka untuk mengarah ke rumah Tuhan. Demikian juga dalam kondisi yang ada. Bapak ibu yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Keluarga yang sedang mendampingi orang-orang yang dicintai karena kelemahan itu. Janganlah persoalan ini mematahkan semangat kita untuk beriman kepada Tuhan. Justru keadaan ini harus memacu kita, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan merespon panggilan Kristus, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kepada bangsa Israel, dalam Keluaran pasal 15 ayat 26, Tuhan menyampaikan pesan ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dipakai di sana, aku Tuhan Yehova Rafa, Allah yang memulihkan dan Allah yang menyembuhkan. Karena itu mari kita arahkan pandangan kita kepada Yehova Rafa, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan. Sehingga dalam pergumulan yang sedang kita alami, kita mendapat kekuatan untuk menghadapi sakit penyakit itu. Kiranya firman Tuhan memberikan penguatan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang bergumul karena kelemahan, opa-opa dan oma-oma yang sedang bergumul karena kelemahan. Mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa hidup dan keselamatan kita ada di dalam tangannya, dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mendengarkan teriakan kita minta tolong. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau adalah Tuhan yang mengerti setiap isi hati, yang mengenal setiap keadaan kami, dan yang paham akan setiap harapan dan kerinduan. Engkau adalah Allah yang setia. Kasih-Mu kekal selamanya. Diberikan kepada setiap orang yang menaruh harap kepadamu. Dan karena itu malam ini secara khusus, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, menaikkan doa, memohon pemulihan dan kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi. Benar Tuhan, kami adalah ciptaan yang diambil dari bahan yang lemah. Benar bahwa kami ini hanyalah tanah liat, bahwa kami hanyalah bejana yang mudah retak. Tetapi kami yakin bahwa Engkau yang membentuk kami, Engkau yang menciptakan kami, tidak menginginkan hidup kami binasa. Karena itu di dalam Kristus Engkau menjaminkan kesembuhan.
dan kehidupan yang kekal. Kami hanya meminta, tetapi Tuhanlah yang memberi jawaban akhir. Namun apapun jawaban Tuhan atas realita kehidupan, kami mau belajar bahwa tidak ada rencana Tuhan yang jahat. Ketika kepahitan harus menjadi jawaban yang datang kepada kami harus sabar menerima sebagai cara Tuhan yang terbaik untuk membentuk iman kami. Untuk itulah kami datang memohonkan kasih dan rahmat-Mu. Kami datang berteriak dan teriakan kami alamatkan hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak mempunyai andalan lain selain Engkau saja. Mari ya Tuhan, mari Engkau datang melawat orang tua kami, saudara kami, kekasih-kekasih kami yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit. Ada omat anak yang sudah lanjut usia dan sedang dirawat di rumah sakit Awal Bros. Ada Bapak Daniel Tumonglo yang pada hari Senin kemarin mengalami tekanan darah yang naik, lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri sampai sekarang, sehingga harus ditangani secara intensif di Rumah Sakit Unhas. Ada kekasih kami, Opa Yan Madeten, yang sudah beberapa hari ini ditangani di Rumah Sakit Stella Maris. Beberapa waktu ia ada di ruang ICU, dan puji Tuhan, sekarang ia dipindahkan ke ruang perawatan. Ada kekasih kami, Ibu Deborah Salempang, yang karena kelemahan tubuh karena kanker harus dirawat di Rumah Sakit Mitra Usada. Ada kekasih kami, Ibu Ermin Sampai Payung, yang sudah sekian lama mengalami derita karena kelemahan, sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Bahkan masih banyak saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, ya Tuhan. Kami mohon Engkau menjangkau mereka satu persatu. Engkau menyatakan kuasa, kasih, dan pemulihan-Mu kepada mereka, supaya dengan pertolongan Tuhan, mereka boleh kuat menghadapi kelemahannya, bahkan karena imannya, mereka dapat disembuhkan. Mari ya Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan kaum keluarga yang tetap setia mendampingi mereka di tengah-tengah situasi kelemahan, bahkan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang ini mencekam. Tuhan, tutup bungkus mereka di dalam kuasa-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu, sehingga mereka tetap ada di dalam keadaan yang aman, tentram, dan damai, walau mereka sedang bergumul karena kekasih hidup mereka. Selamatkan mereka dari segala yang jahat ya Tuhan, agar mereka tetap kuat untuk menjadi alat di tangan-Mu, sehingga dengan kehadiran mereka di sisi orang yang mereka kasihi yang dirawat di rumah sakit, orang-orang yang mereka kasihi mendapat kekuatan bahkan kesembuhan.
Pun demikian hamba berdoa untuk saudara-saudara yang sedang dalam kelemahan dan dirawat di rumah masing-masing. Buat Bapak Karel Salamba yang sudah sekian lama dirawat di rumah. Bapak Jonathan Sampetoding yang sudah sekian lama harus menjalani perobatan jalan. Untuk Bapak Simon Puasa yang sekarang menjalani terapi karena stroke. Untuk Bapak dan Nari, untuk kekasih kami Audi Mantiri yang 3 kali seminggu harus cuci darah dan sudah sekian lama harus menjalani kenyataan itu. Kepada Ibu Alfrida Paembonan yang sudah sekian lama dalam kelemahannya karena kanker. Pun demikian buat Ibu Tandi Rerung yang mengalami stroke. Buat Oma Sinadia Toding. Buat Tante Sonda yang harus menjalani hari-harinya di atas kursi roda. Buat Oma Marta Lomo yang sudah lanjut usia dan karena usia yang lanjut tubuhnya semakin lemah. Dan masih begitu banyak kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Oh Tuhan, sayangi mereka. Dengarkanlah teriakan mereka minta tolong, sebab hanya kepadamu saja mereka mengalamatkan teriakan itu. Hanya Engkaulah saja andalan mereka dan sumber kesembuhan bagi mereka. Sehingga ketika Engkau berkenan untuk memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan menjamah tubuh mereka yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, maka kami percaya mereka akan dipulihkan. Ya Tuhan, kami pun mau berdoa untuk keluarga kekasih kami, Papa dan Mama Gusti, keluarga Bapak Martin Lobo, yang tadi pagi harus mengalami duka cita yang mendalam atas dimuliakannya orang tua kekasih Oma Gusti yang sekian lama dalam kelemahan dan dirawat di rumah sakit Ermina. Tetapi Tuhan telah memberikan jawaban untuk menyembuhkannya secara permanen. Keluarga mengalami duka yang sangat mendalam. Dan karena itu hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan. Agar kepergian orang tua kekasih tidak akan menorehkan luka batin dan duka yang mendalam. Tetapi mereka mau belajar bahwa di balik duka ini ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah. Berkati rencana keluarga untuk memakamkan orang yang mereka kasihi, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Berkati semua umat-Mu yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Jikalau ada di antara mereka yang menyaksikan tayangan ini sedang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan jamah tubuh mereka dan pulihkan keadaan mereka. Berkati jemaat-Mu di Jemaat Masaleh, opa-opa dan oma-oma. Kaum keluarga Tuhan berkati, anak-anak cucu Tuhan berkati. Memberkati rumah tangga hamba-Mu di dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan secara khusus bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam kelemahan.
Kami hanya berharap kepadamu kehendak-Mu lah yang terjadi. Ampunilah salah dan dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan yang memungkinkan untuk berdiri, kita berdiri dan kita angkat pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak kau tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, opa-opa dan oma-oma, bahkan terlebih khusus bagi yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, mari tetap kuat berpengharapan kepada Tuhan. Mari tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah sumber kehidupan dan keselamatan, dan di tangannya ada kuasa untuk memulihkan. Mari kita letakkan semua pergumulan kita hanya di dalam kuasa-Nya. Sabdanya, serahkanlah gumulmu dan kebimbanganmu kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Karena itu, arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Selamat beristirahat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.